orang mau sok jagoan nih. Azan maghrib masih kuat, besok aja. Masih kuat hari kedua, hari ketiga. Ini namanya puasa wisol, nggak boleh. Ya. Kalau untuk kita nggak boleh, tapi untuk Nabi SAW boleh, khusus untuk beliau. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la tuwasilu, jangan kalian melakukan puasa wisol itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1961. Juga sabda Rasulullah SAW, iyyakum wal wisal, jauhilah puasa wisol itu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1966 dan Imam Muslim 1103. Jadi pernah Abdullah bin Umar puasa tiap hari. Dilaporkanlah kepada Nabi SAW. Ditanya, kenapa kau lakukan? Saya masih kuat ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak. Kalaupun kau mau melakukan maksimal, puasa sehari, buka puasa sehari. Maksimal. Memang subhanallah, ibadah ini teman-teman, kalau antum sudah rutin kerjakan, kita seperti ketagihan. Orang di sini mungkin yang sudah pernah coba puasa Senin Kamis, tapi sudah berjalan nih setahun, 2 tahun, 5 tahun. Sehari kita nggak puasa nggak enak. Rasanya nggak enak. Kayak ada yang hilang gitu loh. Ya. Kadang-kadang subhanallah kalau kita pun batal puasa, hari itu mau makan kayak malas gitu. Kayak sudah terbiasa badan kita dengan puasa itu. Ya. Jadi memang ada orang yang ketagihan dengan puasa atau dengan ibadah. Tetapi tidak boleh juga kita berlebihan atau sampai melanggar syar'i, termasuk masalah puasa wisol. Dan ini hukumnya haram ya, nggak boleh. Jadi antum pada saat azan buka puasa. Yang kedua, puasa pada hari yang meragukan atau yaum asyak, diragukan. Udah masuk Ramadan belum ya? Tepatnya pada tanggal 30 Sya'ban, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man sama yaum asyaki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan atau yaum asyak, maka ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallak, maksudnya cuma ditulis di bawah, tidak dikasih angka khusus nomor hadis ya. Dalam Kitabus Shiyam babnya nomor 11. Kemudian yang ketiga yang diharamkan adalah puasa ad-dahr. Jadi ini tadi hari syak ini ada ulama, ada juga yang mengangkat riwayat yang lain, hari syak diperhitungkan antara 1 sampai 2 hari sebelum Ramadan. Ya. Karena bisa saja setelah 28 Sya'ban ya sudah masuk Ramadan atau 29 udah masuk Ramadan. Ya, kalau memang tidak kelihatan baru kita lengkapkan 30. Yang ketiga puasa ad-dahr atau puasa sepanjang tahun. Tiap hari dia puasa, nggak ada jedahnya. Yaitu puasa selama 1 tahun tanpa berbuka. Maksudnya tanpa ada buka puasa, tanpa ada 1 hari pun dia berbuka, dia tidak puasa. Bukan berarti dia tidak buka puasa ya. Azan dia buka puasa maghrib, tapi besok puasa lagi, lusa puasa lagi. Tidak ada jeda yang dia tidak puasa. Ini dilarang sebagaimana sabda Nabi SAW, la sama man samal abad. Tidak ada dinilai puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang tahun. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1159. Dan juga sabda Nabi SAW, man shamal abada fala shama wala aftar. Barang siapa yang berpuasa sepanjang tahun, maka ia tidak berpuasa dan tidak pula berbuka. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 22.031, An-Nasai 2.374 dan beliau mensahihkannya. Kemudian yang keempat yang tidak boleh juga dilakukan adalah puasa seorang istri tanpa izin suaminya pada saat suaminya berada di sisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tasumil mar'atu yawman wahidan wa zawjuha syahidun illa biidnih. Qala waki' illa Ramadan. Seorang istri tidak boleh berpuasa walaupun 1 hari sedangkan suaminya ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Waki' salah satu ulama tabi'in berkata rahimahullah, kecuali puasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 5192 dan Imam Bukhari 5192, Imam Muslim nomor 1026. Dan juga Imam Ahmad sebutkan di nomor 9812. Ya. Jadi ini kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib tetap si perempuan ini berjalan. Tapi kalau misalnya suaminya lagi cuti hari Senin, dia biasa puasa Senin atau hari Kamis, dia tanya dulu, ini saya biasa puasa Senin Kamis, besok kamu ada cuti. Gimana, saya puasa enggak? Kalau suaminya bilang nggak usah puasa, kita mau safar, kita mau ini, mungkin suaminya mau biologis, maka itu dia tidak usah puasa. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW.
Bagi yang punya istri. Jadi hukum-hukum khusus ada istri ini. Jadi atau mengkhayal saja. Poin terakhir, poin C-nya, puasa-puasa yang diharamkan. Sebenarnya masih berlanjut ya. Sama tadi dengan yang sebelumnya. Karena poin-poin tadi 4 yang disebutkan terakhir juga puasa yang diharamkan. Tetapi dia masuk dalam istilah makruh, ya, tahrim. Dia sebenarnya makruh tapi sudah masuk dalam level haram. Kalau yang disebutkan sekarang di poin C memang sudah mutlak haramnya. Puasa haram dilakukan pada hari-hari berikut. Yang pertama pada 2 hari raya, Idul Fitri maupun Idul Adha. Berdasarkan pernyataan Umar radhiyallahu anhu, inilah 2 hari di mana Rasulullah SAW telah melarang berpuasa pada 2 hari tersebut. Hari raya Idul Fitri setelah kamu sekalian berpuasa pada bulan Ramadan, dan Idul Adha ketika kamu sekalian makan sebagian dari hewan-hewan kamu. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari 1990 dan Imam Muslim 1137. Yang kedua hari-hari tasyrik, ini sudah kita jelaskan tadi ya. Selama 3 hari, ya, tanggal 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah. Karena Rasulullah SAW telah mengutus seorang penyeru yang menyampaikan pesan beliau di Mina dengan menyebutkan, La tasumu hadhil ayyam fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa bi'al. Ya, ini yang bi'al apa boleh buat, yang bujang harus tutup. Ya. Janganlah kamu sekalian berpuasa pada hari-hari ini. Karena hari-hari ini, maksudnya hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum. Serta yang ini khusus untuk yang sudah menikah. Hari-hari bersenggama. Gitu kan. Jadi 3 hari itu selain kurban hewan juga berhubungan biologis. Bagi yang punya istri. Dalam lafaz lain ditambahkan wa dzikrillahi azza wajal. Dan hari untuk berzikir kepada Allah yang maha suci dan maha mulia. Ini yang kedua, dilarang, haram puasa pada saat. Makanya tadi saya bilang puasa Ayyamul Bid yang 13, 14, 15. Khusus bulan Zulhijjah pindah ke 14, 15 dan 16. Faham gak ini? Alhamdulillah. Allah jadi saksi. Yang ketiga, hari-hari pada saat haid dan nifas. Berdasarkan ijma' atau kesepakatan ulama mengenai rusaknya atau batalnya puasa seorang wanita yang haid dan nifas sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha." Bukankah jika wanita atau seorang wanita mengalami haid, ia tidak melaksanakan sholat dan tidak juga berpuasa, itu adalah bagian dari kekurangannya dalam agama. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 304. Artinya, walaupun menjelang kata ulama azan maghrib di Ramadan, lalu si wanita ini masuk kamar mandi, dicek ada darahnya keluar, batallah puasanya hari itu. Karena memang ini membatalkan puasa secara mutlak. Kemudian yang terakhir adalah puasa orang sakit yang dikhawatirkan dapat membahayakan jiwanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian semuanya. Jadi kalau betul-betul nggak bisa, maka jangan dipaksakan. Misal ada orang yang sangat tua sekali, tapi kalau dia mampu nggak ada masalah ya. Dia sendiri bisa menilai itu. Ya, karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di akhir hidupnya beliau dalam keadaan puasa waktu terbunuh. Dan dalam sebuah athar disebutkan Utsman bin Affan berkata, aku bermimpi bertemu Nabi SAW dan Nabi mengatakan, sabarlah hai Utsman karena engkau akan berpuasa hari ini bersama kami. Ya, itu di akhir hidupnya dan beliau sudah sangat tua. Jadi kalau orang mampu itu lain haknya dia. Tapi kalau dikhawatirkan orang ini berpuasa dan bisa mencelakakan dia, maka tidak boleh.